percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Ya, saya percaya setiap kita yang berada di sini maupun yang ada di dalam rumah, kita mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ini bukan merupakan suatu kebetulan, tapi merupakan anugerah Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Terlebih Dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kita mau bersyukur bersama-sama pada pagi hari ini. Kita percaya hari ini kita ada sebab anugerah Tuhan. Haleluya. Ku ada
tahu memuji-muji nama Tuhan, nama Yesus yang ada di dalam hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Surga. Demikian Tuhan, pujian dan penyembahan kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kami sekarang saat ini pada pagi hari ini boleh berkemenangan untuk hadir bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh diselamatkan, boleh memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga akan memperingati kematian Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat tahun 2021 kami telah sampai di bulan Maret. Terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan bertata di atas pujian kami. Tuhan sendiri yang akan bertata di dalam pikiran kami dan hati kami sehingga kami boleh untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin ya. Kita mau bersama-sama untuk memuji dan besarkan nama Tuhan karena Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yakin kalau kita segenap hati dan jiwa untuk memuji nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin? Amin ya, kita mau bersama-sama puji Tuhan dengan pujian yang mengatakan ada kuasa dalam pujian. Yang bersukacita boleh bertepuk tangan bersama dengan saya.
sudah memuji dan besarkan nama Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita bernyanyi dengan segenap jiwa, Tuhan akan hadir di tengah kita. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan baik, pada pagi hari ini kita boleh sehat, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, kita boleh bersuka cita, apalagi kita setelah diselamatkan dan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita patut untuk berbahagia. Kita mau puji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya mau dengar suara guys ya. Haleluya. Hosana ku tinggikan Yesus. Sebut lagi. Lagi. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Silakan duduk kembali untuk jemaat guys ya. Haleluya. Ya, kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan saja yang akan memenuhi setiap hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan, pelita bagi hidup kita. Haleluya.
Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan, baik yang di gereja, demikian juga yang di rumah, di mana-mana kita ada di dalam persekutuan kami, di dalam kami ibadah kepada Tuhan pagi hari ini, dan yang terutama kita nanti akan bersama-sama mengambil persekutuan di dalam perjamuan kudus. Kiranya Allah akan memberkati kami, menolong kami, dan tetap mengasihi kepada kami, sehingga kami boleh tahu bahwa Allah kami tidak pernah tinggalkan kami. Dia senantiasa beserta dengan kami di dalam keadaan apapun. Demikian juga pagi hari ini kami percaya Allah kita ada di tengah-tengah kami. Sebab itu mari kita akan berdoa bersama. Bapa Allah yang di surga, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Engkau yang senantiasa mengasihi kami Bapa. Dan pagi hari ini kami tahu Engkau juga ada hadir bersama-sama kami, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami sehingga kami benar-benar boleh ya Tuhan memusatkan hati kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, kiranya itu akan menjadi hati senang di dalam Tuhan bersama-sama. Demikian juga bagi Allah Bapa kami ada kesenangan karena kami senantiasa memuji, memuliakan Engkau. Satu-satunya Allah yang kami sembah hanya Engkau Tuhan. Dan demikian juga pada pagi hari ini kami ingin dengar akan suara Tuhan, ingin dengar firman Allah, dan itu akan berguna bagi kami. Kami pulang dengan sukacita karena Tuhan yang telah memberkati kami. Sebab itu Bapa, Engkau sucikan, kuduskan hati kami. Dan pada saat ini Engkau ampuni di dalam segala hal kesalahan dosa kami, kekurangan kami, bahkan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini ada di dalam pengampunan, kami ada di dalam kebenaran karena Tuhan telah ampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, bahkan melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita masih bisa ketemu di dalam rumah Tuhan. Demikian juga di dalam persekutuan kita. Biar kita tidak ketemu secara bisa bersalaman seperti biasa. Mungkin kita bisa cipa-cipi seperti biasa, tetapi puji Tuhan ya, di dalam persekutuan, di dalam kasih, ikatan kasih yang daripada Tuhan itu lebih ya, menjalin kasih kami daripada hal-hal yang cuma ada yang di dalam dunia ya. Biar kami mungkin berpelukan dan lain sebagainya. Kalau hati kami tidak ada kasih, tidak ada persatuan di dalam kasih, seperti Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara kalian ingat ya. Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus, kayaknya seperti mengasihi, seperti saudara, seperti itu gurunya benar, tetapi itu adalah ciuman maut istilahnya, sebab dia sudah mengatakan kepada musuh-musuh Tuhan Yesus pada waktu itu yang mau membunuh Tuhan Yesus, dan mereka diberitahu, siapa yang pertama saya cium, itulah yang harus ditangkap ya di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kiranya kami benar-benar ya ada di dalam persekutuan kami, terutama dari gereja kami di tempat ini ya, kami tidak ada istilahnya munafik, pura-pura ya. Nah kiranya kami cinta yang benar, kasih yang benar satu dengan yang lain. Amin. Haleluya ya. Gereja kita adalah gereja yang ingin maju, harus didahului dengan persekutuan dulu, dengan kesatuan dulu ya. Jadi kalau kita sudah ada di dalam kesatuan, persatuan, maka kami bisa ya menjadi gereja yang maju. Itu perlu ya, kami saling tolong menolong, saling kerjasama. Kalau kami ada suatu kebencian, suatu enggak kesukacitaan ya, pura-pura istilahnya, cinta yang pura-pura, kasih yang pura-pura, itu akan justru berbahaya. Tetapi puji Tuhan, saya tahu gereja di tempat ini adalah gereja yang sangat-sangat mendambakan persaudaraan, persatuan, dan itu suatu keinginan bagi kami untuk gereja ini akan kedepannya menjadi gereja yang maju,
bahkan modern dan terdepan, ya. Bukan kalau di Indonesia itu terdepan menjadi gereja organisasi, gereja GSDA yang terbesar, ya. Dulu sedunia, ya, itu gereja kita memang terkenal, ya, paling depan, paling banyak jemaatnya, paling, ya, banyak gereja di dalam dunia, ya. Tapi saat ini itu berkurang. Nah, itulah makanya sekarang dimulaikan kita ada, jadi bukan seluruh dunia, tapi kita dicanangkan lingkup-lingkup kecil, ya. Nah, itu diikutin pandemi corona, ya. Saat-saat ini ada yang namanya itu, kalau dulu cuma terbatas, PP itu KM, terus sekarang ditambahi mikro, nah kecil-kecil, ya, itu sama, ya. Di Indonesia sidang Jumat Allah juga demikian, ya. Jadi secara kecil, secara di Boyolali kita mau maju dan menjadi gereja yang paling terdepan di kelak kemudian hari. Tidak mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau sekarang kami lihat di kota kita dari permulaan itu dikatakan gereja kecil, gereja sing, ya, enggak maju dan lain sebagainya. Tapi mari, ya, kita enggak dengarkan suara-suara yang seperti itu, tapi kita ke depan mendengar suara Tuhan. Tiada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang paling terdepan di Boyolali. Amin. Haleluya. Ya, kalau gereja lain bisa, kenapa kita enggak bisa? Ya, gereja sidang Jumat Allah yang mula-mula di Seoul, di Korea Selatan, ya, gerejanya Pak Yonggi Cho. Itu permulaan dirintis oleh misionaris dari Amerika, itu cuma beberapa orang, 7 orang itu dari janda-janda semua. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekarang kita lihat yang pernah ke Korea, yang pernah lihat gerejanya Pak Yonggi Cho, ya, itu gereja yang paling maju, ya, di dalam di Korea, demikian juga bukan di sana saja, di Asia, bahkan di dunia Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dari gereja sidang Jumat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kemajuan bukan cuma kita gembar-gembor seperti ini, tapi bekerja bersama-sama. Kita beriman ke depan, kita menjadi gereja yang maju, gereja yang modern, tetapi juga kita bersama-sama, ya, dikerjakan bersama-sama, demikian juga usaha bersama-sama. Jadi tidak cuma diam terus kita bisa maju, ya. Nah, itu perlunya. Nah, begitu di gereja GSDA, mari, ya, persatuan itu yang nomor 1. Kalau kita sudah bersatu, baru nanti ke depannya akan menjadi gereja maju, karena usaha kita, nah, bersama-sama ada di dalam kesatuan. Kalau zamannya Pak Titus pernah memberi lukisan tentang kebo, kan, ya. Kerbo 10 kerjasama bersama-sama, gemuk-gemuk, karena apa? Kesatuan mereka, makan di satu tempat, makan bersama di situ, cari makanan yang baru, mereka rundingan dan bersama-sama. Tapi satu waktu ada satu yang nakal. Wah, aku nek bersama-sama itu makannya dibagi 10 kebo. Nah, sekarang aku mau cari dulu, pagi-pagi bangun, dia cari rumput dulu. Nah, makan di situ kenyang, nah, dia sendiri. Nah, terus enggak bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kalian, kerbau itu diincar oleh musuhnya harimau. Pada waktu bersama-sama 10, tanduknya yang pasang bersama-sama, namanya harimau takut. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena satu ini mau misah, terus kemudian besok paginya ada yang lagi, lah itu bisa kenyang sendiri lah. Kalau dibagi banyak, wah, cuma makannya sedikit-sedikit. Sekarang pisah lagi, habis. Apa yang jadi kalau tinggal sedikit? Ya, diterkam oleh harimau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu-satu dimakan oleh harimau jadinya. Nah, ini sama, ya.
kiranya kami tidak seperti kerbau yang bodoh itu, tapi mari ya kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kalian, kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 5 sampai yang ke-8. Ini saudara-saudara dari Recosari sudah belajar dari Matius ya, sudah hampir selesai, sudah sampai pasal berapa itu? 25 ya, selesai. Besok Jumat sudah selesai sampai pasal 28. Kita akan baca di dalam Matius Matius 10 mulai ayat 5 sampai 8 saya bacakan demikian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Kemudian ayat kedua, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saya akan berikan ini tema yang di akhir ya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Apa ini yang diberikan cuma-cuma? Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima apa daripada Tuhan yang cuma-cuma? Banyak nafas. Apa? Wow, berkat-berkat banyak ya. Nah Bapak Ibu, yang terutama keselamatan, kasih yang daripada Tuhan. Itu yang kita terima, besar sekali kasih daripada Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ayat hafalannya dari anak-anak sampai orang dewasa sampai kapanpun, karena itu adalah tema dari Alkitab ya. Jadi kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan siapa? Anaknya yang tunggal. Itu karena kasihnya kepada kita manusia yang berdosa, bukan yang benar ya. Ya, kita adalah keturunan dari Adam Hawa, itu orang berdosa, darah kita darah dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa disucikan dengan apa? Cuci darah. Darah dosa. Itu penyuciannya hanyalah pakai darahnya Tuhan Yesus. Ya, suci. Kalau kita digelodor dengan darahnya Tuhan Yesus, itu bisa kembali menjadi darah yang suci, yang kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi kita diberi oleh Tuhan di kapan itu Kamis atau doa pagi, saya lupa. Ya, jadi Allah itu adalah tempat gudang di dalam segala apapun. Karena Allah itu adalah pencipta di dalam alam semesta ini. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Termasuk manusia, ya, termasuk kita yang ada di ruangan gereja ini ataupun yang di rumah yang dalam persekutuan kami dari gereja kami GSJA Immanuel Boyolali. Ya. Kita adalah ciptaan daripada Tuhan, Allah kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita perlu apa-apa, segala apa-apa, ya Allah itu yang punya. Makanya pada waktu dia dicobai oleh si setan, ya, waktu setan mengatakan suruh pilih, lawang itu punya aku, ya Tuhan Yesus bisa bilang gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kalian mengatakan sesuatu di dalam gereja ini adalah milik kita bersama. Kalau ada orang yang mengatakan kalau kamu setia di dalam gereja itu, kalau kamu itu dapat berkat, ya bisa saja kita berkata kan,
Lah wong itu milikku kok ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kita adalah milik daripada Tuhan. Itulah hak daripada Tuhan. Kami itu nggak bisa apa-apa. Ya, mau diapakan oleh Tuhan. Kalau kita dosa, tapi puji Tuhan, Allah kita bukan Allah yang kejam. Allah kita bukan Allah yang pendendam. Ya. Biar manusia tidak taat, Tuhan ampuni kita. Itulah tanda kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca tadi di dalam ayat ini, jadi pada waktu itu ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Kenapa ini? Ya, Bapak Ibu harus tahu latar belakangnya. Kenapa murid-murid itu harus istilahnya percaya penuh, nggak menyimpang ke sana ke sini. Sebelum mereka pergi, sebelum mereka memberitakan kabar Injil, kabar daripada Yesus itu juru selamat. Ya, jadi sering di dalam gereja biasanya memang banyak ajaran yang untuk pribadi-pribadi, ya. Jadi perorangan-perorangan itu banyak. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, itu adalah untuk pribadi-pribadi juga, ya. Dan demikian di sini. Jadi jangan menyimpang ke jalannya orang bangsa, ini jalan bangsa lain. Jadi kita diharuskan bangsa kita. Kita adalah warga negara punya di Indonesia, warga negaranya secara dunia. Tetapi kita punya warga negara yang kekal, yang bersama-sama. Seluruh dunia, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu punya warga negara itulah di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini makanya jangan kita itu ikut kepada bangsa lain. Yang dimaksud itu bangsa bukan bangsa Filipina, bangsa ini ya. Tetapi itu adalah yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang mereka percaya kepada hal-hal yang lain, ya, berhala-berhala atau mereka percaya hal-hal yang lain-lain yang itu dipercaya dan mereka menyembah kepada itu, ya, menyembah kepada batu dan lain sebagainya. Ya. Kemarin saya jalan-jalan sama cucu saya ke Prambanan, udah berubah. Saya pernah ke sana itu dari tahun 68 saya pernah ke sana yang pertama. Kemudian saya lulus dari sekolah Alkitab itu tahun 72. Saya ke sana. Itu masih sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang sudah berubah banyak. Dulu candinya itu cuma satu. Candinya itu candi Prambanan satu, itu yang ada Nyai Roro Jonggrangnya. Jadi dulu jalan itu kecil, jalan ke Jogja itu, jadi Solo Jogja itu enggak selebar sekarang, besarnya. Jadi waktu di Prambanan itu ada jalan yang persis di depannya candi. Jadi kalau kita lewat jalan itu ya sudah lihat ya candi ada di situ. Sekarang jauh ke sana ya. Kemudian ada jalan di situ, ada pasar dulu. Ada pasar Prambanan itu di situ, terus ada jalan lagi sebelah selatannya pasar. Jadi ada pasar. Jadi kalau yang dari Jogja dulu itu lewatnya persis di candi ini. Terus yang dari Solo di selatannya pasar. Nah, itu saya tahu persis ya, jalannya masih sempit gitu. Dan candi itu cuma di kotak. Kalau yang pernah ke Gedong Songo di Gedong 1. Nah, ya seperti itu. Cuma selebar itu dulu. Jadi kami bisa main-main di dalamnya situ dan candinya cuma satu. Nah sekarang, ya, jempolan saya bilang ya. Jadi orang manusia sekarang bisa membangun itu candi yang beribu-ribu tahun yang lalu sudah berdiri. Dan itu sisa-sisa ditoto seperti itu. Ya. Jadi sekarang itu jadi penyembahan ya. Jadi kalau cerita dari sehari-harinya Bapak Ibu Saudara sekalian itu cerita dongeng, tapi sekarang itu dibuat untuk penyembahan kepada dewa itu dari
saudara kita dari agama Hindu, Ibu saudara. Kalau dulu masih satu, itu bisa ada pintu, di dalam ada patungnya. Kalau itu Dewi Durga sebetulnya, tetapi itu di dalam dongeng dibilang itu Nyai Roro Jonggrang, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kami nggak tahu kebenarannya yang bagaimana. Tetapi kalau dari agama Hindu memang itu dewa-dewa ada. Jadi itu yang Roro Jonggrang itu adalah sebetulnya adalah Dewi Durga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak cerita itu, nanti cari sendiri ya ceritanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan. Jadi banyak orang menyembah seperti itu, menyembah patung. Ya, jadi Dewi Roro Jonggrang yang nggak tahu itu benar apa enggak, tapi kita tahu banyak orang bawa sesajen dan lain sebagainya itu di situ penuh pada waktu itu. Jadi, nah kalau sekarang steril ya, Bapak Ibu. Kemarin demok-demok gini aja nggak boleh, batunya itu didemok-demok nggak boleh ya karena corona. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, penyembahan yang betul itulah kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa merasakan kalau Bapak Ibu saudara sekalian mempunyai Allah dan itu tidak terbukti di dalam kehidupan kita, nggak pernah memberkati dan lain sebagainya, ngapain kita menyembah kepada Allah kita. Nah itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi, di situ murid-murid itu disuruh menyampaikan Injil, bahkan mereka disuruh berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kepada murid-muridnya, demikian juga pada saat ini. Bila kami mengasihi Tuhan, Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup kita juga. Ya, karena Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kuasa itu juga ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya. Jadi kita pertama-tama kita tidak boleh istilahnya nyembah yang lain-lain. Itu berhala Bapak Ibu Saudara. Kita nomorsatukan segala sesuatu. Itu adalah berhala. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai saat ini saya lihat jemaat di sini sangat-sangat setia kepada Tuhan, berusaha untuk caranya beribadah, apalagi kalau kita ada di dalam persekutuan, seperti ada bisa di dalam gereja semua begitu. Itu adalah suatu modal bagi kami, gereja ini akan maju. Persatuan itu dibutuhkan. Nah itu sebabnya di sini dikatakan jangan menyimpang kepada kepercayaan orang lain, bangsa lain. Mari kita tetap ada di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Nah, kemudian di situ dikatakan tadi mereka diharuskan untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka disuruh untuk apa? Ya baca lagi ya. Di dalam itu melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertama-tama kita disuruh untuk pergi domba-domba dari umat Israel, enggak keluar. Bapak Ibu sudah lakukan di dalam rumah tanggamu dulu. Kalau mau nanti tahun 22 tahun depan menjadi 400 jiwa. Di sini hitung berapa orang. Kalau Bapak Ibu nanti pulang berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada setiap orang bahwa Yesus itu juru selamat. Bahwa Yesus itu yang bisa menolong kita, bisa kuat di dalam corona sampai saat ini. Itu semuanya Tuhan Yesus. Cuma ngomong aja, nggak usah mereka diberitahu ayo ke gereja, ya. Tapi kesaksian pribadi secara pribadi, aku diberkati Tuhan itu karena begini, karena Tuhanku itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhanku yang menolong dan Dia itulah pengharapan satu-satunya. Saya bisa masuk surga. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata kepada keluargamu, ya, dulu. Ya, keluargamu dulu. Kalau mereka menolak, itu di firman Tuhan dicatatkan. Ya, itu enggak apa-apa. Itu tanggung jawabnya mereka. Yang penting kita sudah memberi tahu. Ya. Kapan ada kesempatan kita beritahu bahwa Yesus itulah juru selamat. Karena kita mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus pada waktu mengasihi kepada murid-murid dan itu diajak untuk pelayanan, mengenal kepada Yesus, Dia waktu itu juru selamat. Itu adalah
pekerjaan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah mari sekarang kita menunaikan tugas kita. Tuhan Yesus berpesan sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, supaya apa? Supaya mereka selamat. Itu tugas daripada kita. Nah mari, selain kami berbangga di dalam dunia nanti, gereja kita menjadi gereja yang besar, gereja yang muat ratusan jemaat. Nah, tetapi satu hal Bapak Ibu, kita berbangga bukan di dalam dunia, tetapi jiwa-jiwa mereka itu disediakan untuk Tuhan. Tuhan mengasihi kepada semua manusia. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami juga akan mengasihi kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus itu hidup di dalam dirimu. Pakai itu. Jangan dibiarkan tidur di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah kuasa yang ada di dalam Tuhan. Kita bisa berdoa buat anak kita yang sakit, mbah kita yang sakit dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, kalau mereka belum kenal Tuhan, jamah mereka, bilang kepada mereka, percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Beritahu, Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu pengampun dosa, Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Kita berdoa. Ya. Jadi bukannya jaga ke Bu Titus atau Mas Handri, tapi mari, atau Mas Yodi. Ya. Nanti ada orang yang sakit nemen, bingung minta tolong. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau setiap orang di sini, jemaat sini, monggo, ya, kita berdoa di dalam nama Yesus. Seperti Rasul Petrus dengan Yohanes pada sudah pisah dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia bekerja sendiri, bisa menyembuhkan orang. Bisa orang percaya kepada Tuhan Yesus, juru selamat. Itulah jaminan kekal di surga sana. Dan mereka dipakai Tuhan. Akhirnya banyak jiwa dimenangkan. Pada waktu itu mereka mengabarkan yang pertama-tama 3.000 orang mengenal kepada Yesus. Pada waktu Yesus mulai sudah naik di surga, sudah tidak ada orang, tidak ada juru selamat yang di dunia waktu itu. Tetapi para murid, para rasul kerja karena diperintah oleh Tuhan. Nah demikian juga bagi kami. Ya, perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, kiranya kami tunaikan di gereja ini. Kalau kita ada di dalam persatuan dan kita tidak akan menyimpang, percaya kepada yang lain, percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan yang mengasihi kami, kiranya kami juga mengasihi kepada orang lain, yaitu dengan jalan memenangkan mereka untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kepada kami, kiranya benar-benar kami tunaikan tugas kami. Kami boleh mengasihi kepada sesama kami. Pertama-tama mari, keluarga kami, boleh kami menangkan untuk Tuhan. Dan Tuhan, sebelum terlambat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia tidak akan langgeng. Ya, semuanya akan binasa. Tapi puji Tuhan, kalau kita berusaha, kalau kita sudah menginjil, sudah mengatakan dan sebagainya, mereka menolak. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab masing-masing, ya. Enggak mau diberi, enggak mau ya. Kita menerima kasih, menerima keselamatan itu cuma-cuma dari Tuhan. Kita berikan kepada mereka. Kalau mereka enggak mau, bukan tanggung jawab kita. Ya, Bapak Ibu kalau punya barang, kalau itu diberikan terus mereka menolak, ya kita enggak usah memaksa. Ya. Kan tanggungannya, mereka enggak jadi menerima berkat. Ya. Nah puji Tuhan. Nah pagi hari ini mari kita bersama-sama bekerja bersama-sama mempersatukan iman, bahkan yang terutama kasih kepada Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Tanda kasih kami kepada Tuhan itulah menunaikan tugas kami,
menjalankan itu amanat agung kepada Tuhan. Demikian juga pada pagi ini. Tanda kasih kami seperti Tuhan pada waktu malam terakhir. Dia mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dengan muridnya. Demikian juga bagi kami. Kiranya kami saat ini kita bersama-sama akan mengambil perjamuan kudus, tanda kasih kami kepada Tuhan untuk memperingati bahwa kami benar-benar tahu bahwa Yesus itu mencintai, mengasihi kepada kami. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan kiranya benar-benar kasih yang daripada Tuhan itu akan mengikat kami menjadi saudara yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Kita akan berdoa dahulu. Bapa Allah yang di surga, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih Engkau ya Tuhan yang telah mengasihi kami. Mengasihi seluruh ya Tuhan umat di dalam dunia ini. Demikian termasuk bagi kami, gereja kecil yang ada di dalam Boyolali. Tapi kami ingin ya Tuhan, tidak akan kecil terus, tetapi ingin kami menjadi gereja yang maju, gereja yang modern, bahkan terdepan di Boyolali ini. Demikian juga jemaat-Mu di tempat ini bertambah-tambah ya Tuhan, iman percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak akan menyimpang kepada jalan-jalan yang lain. Tetapi jalan satu-satunya itulah mengikut kepada Tuhan Yesus, kami ada di dalam keselamatan. Saat ini Tuhan untuk memperingati itu, kami bersama-sama akan ya Tuhan untuk menikmati persekutuan kami di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan roti anggur yang ini menjadi lambang penderitaan-Mu. Darah tertumpah, tubuh tertabik-tabik, penderitaan-Mu yang begitu ya Tuhan, itu semuanya karena Engkau mengasihi kepada kami manusia. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami ya Tuhan sebagian jemaat-Mu dari gereja GSJ Emmanuel Boyolali Tuhan, kami bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Sebagian Tuhan ada yang di gereja, mungkin juga ada yang di rumah yang mengadakan. Kiranya Tuhan akan berkati, sucikan, kuduskan Tuhan roti anggur yang ada, dan nanti kami nikmati bersama-sama setelah kami mendengar dan membaca di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan perjamuan kudus dan kita akan baca sebelum kita akan makan dan minum bersama. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang 23. Saya akan bacakan kenapa kita mengadakan perjamuan kudus. Itu dasarnya daripada firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita makan yang diserahkan untuk disalibkan. Itulah tanda daripada Tuhan Yesus yang mengasihi. Dia tidak menolak pada waktu dia ada di dalam penderitaan. Justru dia di atas salib,
Dia mengampuni kepada semua orang karena mereka belum tahu. Ini yang penting bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang tahu, orang ke gereja dan lain sebagainya, tapi belum tahu Yesus itu siapa. Kenapa dia disalib? Itu kewajiban kami sebagai pengikut Yesus memberitahukan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara kalian, mari ya untuk memperingati kasih Tuhan, karena Dia ya Tuhan kami, Dia Allah kami yang telah berkorban untuk kami sehingga kami ada di dalam pengampunan dosa. Kalau kita ada di dalam pengampunan dosa, itu rasanya damai sejahtera. Tidak ada permusuhan, tidak ada musuh, ya, tetapi kita hidup damai karena kami sudah dibebaskan dari segala dosa kami. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama memakan dan meminum perjamuan kudus ini, tanda bahwa kami tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Tuhan Yesus yang telah menjadi korban, Dia mengasihi kepada kami, tidak pilih-pilih. Ya, Tuhan Allah kami, semua manusia yang ada di dalam dunia ini dikasihi oleh Tuhan. Di firman Tuhan memang, ya. Jadi bukan kami yang dipilih, bukan kami yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mendahului mengasihi kepada kami. Sebab itu mari kita akan bersama-sama pegang roti di tangan kananmu, dan kita akan bersama-sama nanti kita makan. Kita akan berdoa di dalam nama. Kita akan minum, kita makan. Sekarang kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita akan makan bersama-sama dan kiranya kami boleh mengenang betapa pedih, capek, luka seluruh tubuhnya. Tuhan Yesus tubuhnya hancur. Itu semuanya karena dosa kami, kesalahan kami. Sebab itu mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu baik, dan kita akan makan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik, Engkau telah mati buat kami orang yang berdosa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik, persiapkan anggur dan nanti kita akan minum bersama-sama. Kalian, anggur adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, darah daripada domba yang sungguh-sungguh sempurna. Manusia bukan binatang, sebab itu diperlukan darah daripada manusia yang sempurna. Tiada lain, itulah hanyalah Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan itu. Sebab itu kami boleh bersyukur, berterima kasih karena ada yang mau rela untuk berkorban kami. Itulah Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah yang menjadi korban untuk dosa-dosa kami. Sebab itu mari untuk mengingat betapa kasihnya Yesus kepada kami, telah berkorban, darahnya berceceran, darahnya tertumpah, itu semuanya karena dosa kami. Sebab itu mari kita akan minum bersama-sama. Inilah tanda daripada kasih kami. Kami mengingat betapa Yesus mengasihi kepada manusia yang berdosa seperti kami yang telah berdosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Syukur. Di dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih buat roti anggur
yang sudah menjadi satu di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya benar kami boleh mengingat betapa kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai seluruh jemaat-Mu Bapa menjadi murid-murid Tuhan yang baik, seperti perintah daripada firman-Mu pagi hari ini. Kami bisa melakukan, mengabarkan Injil dengan kehidupan kami, bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat kami, bahwa Yesus itulah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Dia melindungi, menjagai, bahkan Dia memberkati kami sampai saat ini bila kami ada. Itu semuanya karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai seluruh jemaat-Mu untuk menjadi saksi, menjadi berkat kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih-Mu Tuhan. Tidak beli dan tidak ada pengorbanan bagi kami. Tetapi Engkau memberikan dengan cuma-cuma. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau tolong buat kami. Kami akan memberikan juga kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami ini. Untuk ya Tuhan kami berikan kepada semua orang. Mereka boleh melihat bahwa hidup di dalam Tuhan itulah hidup saling mengasihi, saling tolong menolong, kerjasama di dalam persatuan kesatuan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi gereja ini menjadi gereja yang maju karena kami ada di dalam kesatuan satu roh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Kiranya benar-benar Tuhan akan kami berikan kepada semua orang kasih itu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah selesai ada di dalam perjamuan kudus. Dan kita kira sebentar, kita akan pulang satu dengan yang lain, berpisah untuk ya Tuhan ke rumah kami masing-masing yang ada di dalam gereja, demikian juga yang ada di rumah dimanapun. Kiranya mereka boleh mendapatkan berkat kasih Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada kami. Kami akan berikan juga kepada orang lain dengan cuma-cuma juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tutup di dalam doa untuk persekutuan kami, untuk kebaktian di dalam pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami telah bersama-sama ada di dalam penyembahan pujian kepada Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami telah selesai untuk ada di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di dalam gereja. Demikian juga yang ada di rumah. Semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati buat anak-anak-Mu. Mereka ya Tuhan ada di dalam kesehatan, ada di dalam berkat Tuhan, karunia Tuhan, bahkan mereka merasakan bahwa Tuhan senantiasa melindungi, menjagai, sehingga sampai saat ini kami masih ada. Itu semuanya kesehatan yang telah Engkau berikan, itu semuanya adalah karena kasih daripada Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang telah mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan sebentar kami pulang, Tuhan juga akan lindungi, jagai sehingga kami boleh ketemu dengan masing-masing keluarga kami. Demikian yang di rumah, kiranya boleh ya Tuhan selesai di dalam ibadah ini kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, melakukan perintah Tuhan, kami menjadi berkat, bahkan boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan karena kami melakukan membagi kasih kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan kami akan menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan akan pakai kami dan Allah boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Allah kami adalah Allah sumber berkat. Sebab itu pagi hari ini kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian akan menerima berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa,
Demikian juga hidup damai sejahtera di dalam Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk, tadi katanya ada pengumuman, monggo. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang di sini ataupun yang menyaksikan streaming di rumah, izinkan saya 10-15 menit ke depan untuk menyampaikan beberapa buah informasi. Untuk yang pertama, ini saya mendapat mandat dari Ibu Gembala Sidang dan juga pengurus gereja untuk melanjutkan